Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Muhammad Rizky Fadil Harahap, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Maluku Saleh dengan NIM 22032014. Di sini saya ingin membuat video dengan materi yang telah disampaikan oleh Pak Wahyu. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari pertemuan 9 hingga pertemuan 15. Pertemuan 9 itu ada materi tentang pengantar advokasi dalam berbisnis. Di sini secara umum, advokasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan strategis yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktek yang berdampak pada kelompok atau kepentingan tertentu dalam konteks bisnis. Advokasi berfokus pada upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pelaku sektor, mulai dari petani, pengusaha pertanian, hingga konsumen produk pertanian. Menurut definisi para ahli, menurut Peterson tahun 2003 dalam bukunya Advokasi for Social Justice, advokasi adalah proses yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan alokasi sumber daya alam rangka menciptakan perubahan sosial yang positif. Dan menurut World Bank 2005 mendefinisikan advokasi sebagai tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dan praktik tingkat lokal, nasional, dan internasional. Dan selanjutnya ada jenis advokasi dalam bisnis, di mana advokasi ini berupaya mengubah atau mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait pertanian seperti subsidi, regulasi impor, pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan petani. Dan selanjutnya itu fokus pada upaya untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan menguntungkan bagi petani dan pelaku industri, termasuk isu harga, transparansi rantai pasok, dan akses pasar, dan memperjuangkan hak petani dan pekerja pertanian seperti hak atas tanah, upaya yang layak, dan kondisi kerja yang aman. Selanjutnya, mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, termasuk isu penggunaan pestisida, konservasi tanah dan air, serta adaptasi terhadap perubahan iklim, dan mengedukasi dan melindungi hak-hak konsumen produk pertanian terkait kualitas, keamanan pangan, dan informasi produk. Selanjutnya, ada peran penting advokasi dalam agribisnis, di mana advokasi membantu petani dalam menyuarakan kebutuhan dan tantangan mereka terkait akses pasar, harga yang adil, dan informasi pasar. Melalui advokasi, petani dapat membantu organisasi atau kelompok kepentingan untuk memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam rantai pasok. Contohnya, advokasi dapat mendorong pembentukan koperasi petani yang mampu melakukan negosiasi harga yang lebih baik dengan pedagang atau pengolah hasil pertanian. Dan advokasi menjadi lembaga komunikasi antara petani dan pemerintah. Petani dapat menyampaikan aspirasi mereka terkait kebijakan pertanian, infrastruktur, bantuan modal, dan program-program pemberdayaan melalui organisasi petani atau lembaga advokasi. Dan juga advokasi yang efektif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan petani, seperti responsif terhadap alokasi anggaran untuk irigasi, subsidi, pupuk yang tepat sasaran, atau perlindungan terhadap fluktuasi harga komoditas. Dan pelaku agribisnis di tingkat pasar seperti pengolahan hasil pertanian, distributor, dan eksportir juga memerlukan advokasi untuk menyampaikan kebutuhan mereka terkait regulasi, perdagangan, standar mutu, infrastruktur, logistik, dan kebijakan ekspor impor. Advokasi dari sektor ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan daya saing industri agribisnis secara keseluruhan. Dan selanjutnya, ada perbedaan advokasi, kampanye lobby, dan negosiasi. Dan advokasi ini serangkaian tindakan strategis untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada kelompok atau kepentingan tertentu, dan perubahan kebijakan seperti regulasi atau praktik yang lebih menguntungkan bagi kelompok yang diadvokasi. Dan juga penelitian, analisis kebijakan, membangun koalisi, mobilisasi penduduk, komunikasi media, lobby, kampanye. Dan selanjutnya kampanye. Kampanye ini berupaya terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu, seringkali bersifat publik dan melibatkan berbagai kegiatan komunikasi dan mobilisasi. Tujuannya itu fokus utamanya untuk meningkatkan kesadaran publik,
membangun dukungan, dan menekan pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan tertentu. Dan metode utamanya itu seperti orasi publik, demonstrasi, petisi, penggunaan media sosial, iklan, dan penggalangan dana. Dan selanjutnya lobby. Ini lobby berupaya untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan atau keputusan melalui komunikasi langsung dan persuasif dengan individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Dan fokus utamanya itu mendapatkan dukungan atau mempengaruhi keputusan dari pihak-pihak yang memiliki otoritas. Dan selanjutnya itu pertemuan tatap muka, presentasi, penyediaan informasi, membangun hubungan personal, memberikan dukungan politik atau finansial seperti dalam batas etika dan hukum. Dan selanjutnya itu ada negosiasi. Definisi dari negosiasi ini adalah proses diskusi dan tawar-menawar antara dua atau lebih pihak dengan kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dan fokus utamanya itu mencapai kesepakatan atau kompromi atas isu-isu masalah tertentu. Dan metode utamanya itu diskusi, argumentasi, tawar-menawar, identifikasi kepentingan bersama, dan mencari solusi kreatif. Selanjutnya di pertemuan 10 itu ada isu-isu strategis agribisnis yang perlu diadvokasikan. Isu pangan lokal vs impor, di mana isu ini adalah jantung dari ketahanan pangan dan kedaulatan pangan suatu negara. Advokasi di sini berfokus pada keseimbangan antara memenuhi kebutuhan konsumsi domestik melalui produksi lokal dan peran impor dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Dan selanjutnya itu poin-poin advokasi, di mana poin ini terbagi menjadi 4. 1. Penerapan kebijakan perlindungan pasar yang adil bagi produk pertanian lokal seperti tarif impor yang sesuaikan atau kuota impor yang bijaksana. Dan yang kedua itu peningkatan investasi dalam produktivitas pertanian lokal, misalnya itu seperti benih, irigasi, dan pupuk. Dan yang ketiga itu ada penguatan rantai pasok domestik untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi distribusi pangan lokal. Dan yang keempat, ada edukasi konsumen tentang pentingnya memilih produk pangan lokal dan musim. Dan ada isu keberlanjutan dan pertanian hijau atau yang disebut green agriculture. Pertanian berkelanjutan adalah model pertanian yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Green agriculture adalah bagian integral dari ini, berfokus pada praktik ramah lingkungan. Mengapa agrikultur ini perlu diadvokasikan? Karena degradasi lingkungan, praktik pertanian intensif yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi tanah, polusi air, hilangnya keanekaragaman hayati, dan emisi gas rumah kaca. Dan selanjutnya itu resiliensi terhadap perubahan iklim. Pertanian berkelanjutan dan hijau membangun resiliensi terhadap dampak perubahan iklim seperti kekeringan, banjir, hama, penyakit baru. Dan kesehatan konsumen. Pengurangan bahan kimia berbahaya dalam pertanian mendukung kesehatan konsumen dan ekosistem, dan juga peningkatan kualitas produk. Praktik ini yang baik seringkali menghasilkan produk dengan kualitas lebih tinggi. Dan selanjutnya itu ada perlindungan petani, UMKM agribisnis, dan akses pasar. Petani dan UMKM agribisnis seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai dalam agribisnis, menghadapi tantangan dalam hal akses modal, teknologi, informasi, dan pasar yang adil. Dan selanjutnya itu poin-poin dalam perlindungan petani, yaitu penciptaan skema pembiayaan yang mudah diakses dan terjangkau bagi petani UMKM, misalnya seperti KUR khusus petani, subsidi bunga. Dan yang kedua, peningkatan akses terhadap teknologi dan informasi pertanian, misalnya penyuluhan dan aplikasi pertanian. Dan yang ketiga, pengembangan infrastruktur pasca panen dan logistik untuk mengurangi kerugian pasca panen. Dan yang keempat itu ada fasilitas kemitraan yang adil antara petani UMKM dengan industri pengolahan atau retail besar. Dan selanjutnya ada perlindungan terhadap praktik monopoli atau oligopoli di pasar pertanian. Dan yang terakhir, pemberdayaan kelembagaan petani seperti koperasi, kelompok tani,
untuk meningkatkan daya tawar. Dan selanjutnya ada isu ketimpangan logistik agribisnis di daerah 3T. Ketimpangan infrastruktur dan akses logistik di daerah 3T ini, di mana 3T itu ada terdepan, terluar, dan tertinggi, merupakan hambatan besar bagi pengembangan agribisnis, menyebabkan biaya tinggi dan kesulitan distribusi. Mengapa perlu diadvokasikan? Karena disparitas harga, biaya logistik yang tinggi menyebabkan harga produk petani di daerah 3T menjadi mahal bagi konsumen. Sementara harga di tingkat petani menjadi sangat rendah karena sulitnya akses ke pasar. Dan juga kerugian pasca panen, kurangnya fasilitas penyimpanan dan transportasi yang memadai menyebabkan tingginya kerusakan pasca panen. Dan juga ada keterbatasan akses pasar. Petani di daerah 3T ini kesulitan menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas karena membatasi potensi pendapatan mereka. Dan juga yang terakhir itu ada pembangunan regional, di mana mengatasi ketimpangan logistik krusial untuk pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah. Dan ada juga poin-poin advokasi di dalamnya, yaitu peningkatan investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Dan yang kedua, pengembangan pusat-pusat pengumpulan dan distribusi produk pertanian di tingkat lokal dan regional. Dan yang ketiga, pemberian insentif bagi perusahaan logistik untuk beroperasi di daerah 3T. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi digital untuk informasi logistik dan manajemen rantai pasok di daerah terpencil. Dan selanjutnya, ada studi kasus advokasi pangan organik di era food estate dan digitalisasi supply chains, di mana studi kasus ini menyoroti bagaimana advokasi pangan organik dapat berinteraksi dengan dua tren besar. Program food estate ini lumbung pangan skala besar dan digitalisasi rantai pasok. Dan latar belakangnya itu pakan organik, sektor yang berkembang pesat didorong oleh kesadaran konsumen akan kesehatan dan lingkungan. Namun tantangannya adalah sertifikasi, biaya produksi yang lebih tinggi, dan akses pasar. Dan selanjutnya itu ada isu advokasi dalam konteks, di mana isu ini seperti konflik potensial, di mana program food estate yang berorientasi monokultur dan intensifikasi dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip pertanian organik dan keberlanjutan. Advokasi ini perlu untuk memastikan bahwa food estate ini mempertimbangkan praktik berkelanjutannya atau bahkan mengintegrasikan zona organik. Dan yang kedua itu ada peluang digitalisasi. Digitalisasi dapat menjadi alat advokasi yang kuat untuk pangan organik, seperti platform e-commerce dapat menghubungkan langsung petani organik dengan konsumen, seperti blockchain dapat menjamin transparansi, sertifikasi, dan ketertelusuran produk. Dan data analitik dapat mengidentifikasi pasar potensial dan juga sertifikasi dan standar. Advokasi ini untuk penyederhanaan proses sertifikasi organik dan pengembangan standar yang terjangkau bagi petani kecil. Dan yang terakhir itu ada poin-poin advokasi seperti integrasi prinsip pertanian organik dan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program food estate. Dan yang kedua, pengembangan infrastruktur digital yang mendukung transparansi dan ketelusuran produk organik. Dan yang ketiga itu fasilitas akses petani organik ke platform digital dan pelatih penggunaan teknologi. Dan yang terakhir, penyusunan regulasi yang jelas dan mendukung ekosistem pangan organik, termasuk skema sertifikasi partisipatif atau disingkat PGS sebagai alternatif sertifikasi pihak ketiga untuk petani skala kecil. Dan selanjutnya di pertemuan 11 itu materinya berjudul Teknik dan Strategi Advokasi Modern dalam Agribisnis, di mana teknik dan strategi advokasi modern dalam bisnis ini terbagi menjadi 3, yaitu digital advokasi, grassroots advokasi, dan media relation. Yang pertama itu digital advokasi ini adalah era digital telah mengubah landscape advokasi secara signifikan. Media sosial,
petisi online, dan kampanye digital menjadi alat yang ampuh untuk menjangkau khalayak luas, membangun kesadaran dan mobilisasi dukungan. Dan yang kedua itu grassroots advocacy, berfokus pada mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Dalam konteks ini adalah komunitas petani. Kekuatan advokasi ini terletak pada jumlah dan suara kolektif dari individu yang terdampak langsung oleh isu yang diperjuangkan. Dan yang terakhir, media relation, membangun hubungan baik dengan media cetak, elektronik, dan daring adalah kunci untuk memperluas jangkauan pesan advokasi dan membentuk opini publik. Nah, selanjutnya pembahasan tentang digital advokasi. Digital advokasi ini memanfaatkan media sosial, petisi online, dan kampanye digital. Media sosial ini seperti platform Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube memungkinkan para advokat untuk menyebarkan informasi, membangun komunitas, mengorganisir aksi, mempengaruhi opini publik, dan berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan. Dan selanjutnya itu platform seperti Change.org atau X memungkinkan pengumpulan tanda tangan secara daring untuk mendukung suatu tuntutan atau perubahan kebijakan. Petisi online dapat dengan cepat mengumpulkan dukungan dalam jumlah besar dan memberikan tekanan kepada target advokasi. Dan selanjutnya itu kampanye digital. Kampanye digital ini menyelibatkan penggunaan berbagai saluran digital secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan advokasi, dan juga bisa meliputi seperti website dan blog, dan email marketing, dan iklan online, video dan infografis, dan penggunaan hashtag. Dan selanjutnya itu ada grassroots advocacy, di mana grassroots advocacy ini membangun organisasi petani yang kuat, mendukung pembentukan atau penguatan kelompok tani, koperasi, dan federasi petani agar mereka memiliki wadah untuk menyuarakan kepentingan bersama. Dan pendidikan dan pelatihan juga meningkatkan pemahaman para petani tentang hak-hak mereka, kebijaksanaan petani, dan cara berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dan juga ada mobilisasi aksi sosial, di mana mobilisasi ini mengorganisir pertemuan, diskusi, demonstrasi, atau aksi kolektif di tingkat komunitas untuk menarik perhatian pada isu-isu spesifik. Dan selanjutnya, setelah petani ini membentuk komunitas, dan juga mengapa pemberdayaan petani ini sangat penting, dikarenakan ada 3 poin penting, di mana suara yang lebih autentik seperti pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan pertanian, sehingga suara mereka lah yang memiliki legitimasi yang kuat, dan juga dukungan yang sangat luas. Dukungan yang sangat luas ini, para petani dapat menghasilkan dukungan yang signifikan untuk kampanye advokasi, dan juga ada akuntabilitas pembuatan kebijakan. Tekanan dari konstituen di tingkat lokal dapat mendorong pembuatan kebijakan untuk lebih responsif. Dan selanjutnya itu ada media relation. Media relation ini mengembangkan pesan yang jelas dan menarik, dan juga membangun daftar kontak media, dan menulis saran pers yang efektif, dan mengadakan konversi pers, dan menawarkan wawancara dan opini, dan juga memonitor liputan media, dan juga membangun hubungan jangka panjang dengan jurnalis. Mengapa media ini penting dalam advokasi? Karena satu, meningkatkan kesadaran publik, seperti media memiliki jangkauan yang sangat luas dan dapat membantu menyampaikan isu kepada khalayak yang lebih besar. Dan yang kedua itu membentuk opini publik, di mana pemberitaan media dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang suatu isu, dan juga menekankan pembuat kebijakan, seperti penyampaian liputan media yang negatif dapat memberikan tekanan pada pembuat kebijakan untuk bertindak, dan juga membangun kredibilitas, di mana liputan media yang positif
dapat meningkatkan kredibilitas organisasi dan advokasi. Selanjutnya itu ada studi kasus kampanye Save Sawah dan Petani Berdaulat. Kampanye ini memungkinkan besar tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lahan sawah bagi ketahanan pangan, ekosistem, dan mata pencaharian petani. Strategi yang mungkin digunakan seperti media sosial, petisi online, keterlibatan tokoh masyarakat dan selebriti, liputan media, dan aksi lokal. Dan selanjutnya ini dan juga kampanye ini kemungkinan besar berfokus pada isu kedaulatan pangan dan pemberdayaan petani. Strategi yang mungkin digunakan itu narasi pemberdayaan seperti menyebarkan cerita sukses petani dan pentingnya dukungan terhadap petani lokal. Dan juga ada edukasi publik seperti meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu seperti impor pangan, harga yang tidak adil, dan hak-hak petani. Dan selanjutnya ada advokasi kebijakan, di mana advokasi kebijakan ini seperti mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang lebih pro petani seperti perlindungan harga, akses pasar, dan dukungan teknologi. Dan yang terakhir itu ada kolaborasi dengan organisasi petani, seperti bekerja sama dengan organisasi petani di berbagai tingkatan untuk memperkuat kegerakan. Dan analisis studi kasus ini tujuannya. Dan selanjutnya di pertemuan 12 membahas tentang materi pemetaan stakeholder dan aliansi advokasi dalam agribisnis. Identifikasi stakeholder ini adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh suatu kegiatan, keputusan, atau kebijakan dalam sektor agribisnis. Identifikasi stakeholder strategis melibatkan pengenalan pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu yang diadvokasikan. Identifikasi stakeholder ini meliputi pemerintah, di mana ada Kementerian Pertanian, di mana Kementerian Pertanian ini bertanggung jawab atas kebijakan dan regulasi terkait produksi pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani. Dan juga ada Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan terlibat dalam kebijakan perdagangan produk pertanian, ekspor impor, dan stabilisasi harga. Dan juga yang ketiga itu ada pemerintahan keuangan. Pemerintah keuangan ini mengelola anggaran dan kebijakan fiskal yang mempengaruhi sektor agribisnis, misalnya seperti subsidi dan pajak. Dan yang keempat, pemerintah lingkungan hidup dan kehutanan. Dia juga terkait dengan isu keberlanjutan, penggunaan lahan, dan dampak lingkungan dari praktik pertanian. Dan yang terakhir itu ada Menteri Koperasi dan UKM, mana Menteri Koperasi dan UKM ini mendukung pengembangan UMKM di sektor agribisnisnya. Dan juga pemerintahan ini masuk ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BPENAS, merumuskan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah yang mencakup sektor agribisnis. Dan juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten memiliki kewenangan dalam implementasi kebijakan pertanian di tingkat lokal dan pengelolaan sumber daya daerah. Selanjutnya itu ada asosiasi dan organisasi petani pengusaha agribisnis, di mana asosiasi ini ada asosiasi komoditas, misalnya Asosiasi Petani Padi di Indonesia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, mewakili kepentingan produsen komoditas tertentu. Dan juga ada organisasi petani, misalnya seperti Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, dan menyuarakan aspirasi petani secara umum. Dan juga Koperasi Pertanian, wadah bagi petani untuk berkolaborasi dalam produksi, pemasaran, dan pengadaan. Dan juga ada Asosiasi Industri Pengolahan Hasil Pertanian, mewakili kepentingan perusahaan yang mengolah produk pertanian. Dan juga di identifikasi stakeholder ini masuk media masanya, seperti media cetak, koran, atau majalah, di mana mereka memiliki peran seperti membentuk opini
publik dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Dan juga ada media elektronik, mereka memiliki peran seperti jangkauan yang luas dan dapat mempengaruhi persepsi publik secara signifikan. Dan juga ada media daring, mereka ini memiliki kecepatan penyebaran informasi yang tinggi dan dapat menjangkau audiens yang spesifik. Dan selanjutnya itu ada organisasi non-pemerintah seperti lingkungan. Lingkungan ini fokus pada isu keberlanjutan, konservasi sumber daya alam, dan dampak lingkungan pertanian. Dan ada juga kesejahteraan petani. Ini berupaya meningkatkan kesejahteraan petani seperti hak-hak mereka dan akses terhadap sumber daya. Dan selanjutnya ada konsumen. Konsumen ini memperjuangkan hak-hak konsumen terkait kualitas dan keamanan bagi produk pertanian. Dan selanjutnya masuk ke perusahaan besar seperti swasta dan BUMN, di mana perusahaan input pertanian seperti pupuk, pestisida, dan benih, di mana mereka memiliki pengaruh dalam penyediaan sarana produksi. Dan yang selanjutnya perusahaan pengolahan hasil pertanian skala besar. Mereka memiliki peran dalam penyerapan produk hasil pertanian dan pembentukan pasar. Dan juga ada perusahaan retail dan distribusi, di mana mereka mempengaruhi akses pasar dan harga produk pertanian di tingkat konsumen. Dan juga yang terakhir itu ada BUMN pangan. Mereka memiliki peran seperti strategis dalam stabilisasi harga dan pengelolaan stok pangan nasional. Dan juga strategi ini membangun koalisi advokasi seperti identifikasi tujuan bersama. Juga mereka menentukan isu atau tujuan spesifik yang menjadi fokus koalisi dan memastikan bahwa semua anggota memiliki pemahaman dan komitmen yang sama. Dan yang kedua itu ada pemetaan potensi anggota koalisi, di mana mereka juga mengidentifikasi organisasi atau individu yang memiliki kepentingan yang sejalan, sumber daya yang relevan, misalnya keahlian, jaringan, dan dana, dan pengaruh yang dapat memperkuat koalisi. Dan yang selanjutnya itu ada membangun komunikasi yang efektif, di mana komunikasi ini menciptakan saluran komunikasi yang terbuka dan rutin antar anggota koalisi untuk berbagi informasi, berkoordinasi, dan mengambil keputusan bersama-sama. Dan juga selanjutnya menentukan peran dan tanggung jawab yang jelas, seperti mendefinisikan peran dan kontribusi masing-masing anggota koalisi berdasarkan kekuatan dan sumber daya mereka. Dan yang terakhir, mengembangkan struktur dan mekanisme kerja. Dan juga mereka ini menetapkan bagaimana koalisi akan beroperasi, termasuk proses pengembalian keputusan, pengelolaan keuangan jika ada, dan evaluasi kegiatan. Dan membangun kepercayaan dan hubungan baik, di mana peran ini mendorong kolaborasi yang positif dan saling menghormati antar anggota koalisi. Dan yang selanjutnya memanfaatkan kekuatan dan jaringan masing-masing anggota, di mana menggabungkan sumber daya dan pengaruh dari berbagai organisasi untuk mencapai tujuan advokasi yang lebih besar. Dan selanjutnya fleksibilitas dan adaptasi, di mana ini berperan sebagai untuk menyesuaikan strategi dan taktik koalisi sesuai dengan pengembangan situasi dan tantangan yang akan dihadapi. Dan selanjutnya ada membangun kesadaran dan dukungan publik bersama-sama, di mana di sini semua anggota mengkoordinasikan upaya komunikasi publik untuk memperkuat pesan advokasi. Nah, selanjutnya itu kebijakan lingkungan dan pengaruhnya pada bisnis, di mana di sini terbagi menjadi dua, seperti kepentingan stakeholder. Kepentingan stakeholder ini mengidentifikasi apa yang menjadi perhatian utama setiap stakeholder terkait isu yang diadvokasikan. Kepentingan ini bisa bersifat ekonomi, sosial, politik, atau lingkungan. Dan juga memahami kepentingan stakeholder membantu dalam merumuskan pesan advokasi yang relevan dan menarik bagi mereka. Dan yang kedua, pengaruh stakeholder. Pengaruh stakeholder ini mengukur kemampuan setiap stakeholder untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau opini publik. Pengaruh ini dapat berasal dari posisi formal, misalnya seperti pemerintah, dan sumber daya ekonomi, jaringan yang luas, atau legitimasi di mata masyarakat. Matriks pemetaan stakeholder
Salah satu alat yang umum digunakan adalah matriks pemetaan stakeholder yang biasanya membagi stakeholder berdasarkan dua dimensi, di mana dimensi satu ini interest atau stake, seberapa besar kepentingan stakeholder terhadap isu tersebut, tinggi atau rendahnya. Dan juga itu yang kedua ada pengaruh, influence atau power, seberapa besar kekuatan atau kemampuan stakeholder untuk mempengaruhi hasil, tinggi atau rendahnya. Dan berdasarkan matriks ini, stakeholder dapat dikategorikan menjadi high power, high interest, atau yang bisa dibilang pemain kunci, dan stakeholder perlu dikelola dengan hati-hati dan dilibatkan secara aktif dalam proses advokasi, upaya untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. Dan high power ini ada low interest atau pengambil keputusan potensial. Stakeholder ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi, namun mungkin ini tidak terlalu tertarik pada isu tersebut. Diupayakan untuk membuat mereka tertarik atau menunjukkan relevansi isu dengan kepentingan mereka yang lebih luas. Berdasarkan matriks high intense, pendukung potensial, stakeholder ini sangat tertarik dengan isu tersebut namun memiliki pengaruh yang terbatas secara langsung. Libatkan mereka dalam aksi-aksi advokasi, berikan informasi dan berdayakan mereka untuk menyuarakan dukungan. Nah, selanjutnya masuk dalam pertemuan 13, di mana pertemuan 13 ini advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Mengapa penting data dalam advokasi agribisnis? Dikarenakan data adalah tulang punggung advokasi berbasis bukti atau evidence-based advokasi dalam agribisnis. Data memberikan legitimasi pada klaim dan membantu mengidentifikasi akar masalah serta potensi solusi. Di dalam advokasi berbasis data ini terbagi menjadi 4, di mana yang pertama itu ada statistik harga. Harga produsen atau petani. Data fluktuasi harga di tingkat petani dapat menunjukkan ketidakstabilan pendapatan, masalah rantai pasok, atau tekanan dari produk impor. Ini menjadi bukti kuat untuk advokasi kebijakan stabilisasi harga atau subsidi. Yang kedua, harga konsumen. Perbandingan harga di tingkat konsumen dengan harga petani dapat mengungkap inefisiensi rantai pasok atau praktik kartel. Yang ketiga, perbandingan harga regional atau global. Data ini dapat digunakan untuk menunjukkan disparitas harga antar daerah atau ketidakmampuan produk lokal bersaing dengan produk impor. Dan yang materi selanjutnya itu ada data produksi, di mana ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu volume produksi. Volume produksi ini menunjukkan kapasitas produksi suatu komoditas. Penurunan produksi dapat mengidentifikasikan masalah lahan, iklim, atau insentif bagi petani. Dan kedua, produktivitas lahan. Data ini esensial untuk advokasi peningkatan teknologi irigasi atau penggunaan benih unggul. Dan yang ketiga, varietas unggul. Data adopsi varietas unggul atau sebaran benih bersertifikat. Dan yang materi ketiga itu ada data supply demand. 1. Kesenjangan pasokan. Data yang menunjukkan kekurangan pasokan domestik dapat membenarkan impor jika memang diperlukan, atau sebaliknya menyoroti urgensi peningkatan produksi lokal. Yang kedua, surplus produksi. Data surplus dapat menjadi dasar advokasi untuk pengembangan pasar baru dan juga pengolahan pasca panen atau kebijakan penyangga harga. Dan yang ketiga, pola konsumsi. Data ini penting untuk memprediksi permintaan dan mengarahkan produksi. Dan ada data pendukung lainnya. Di sini sosial ekonomi petani, data pendapatan, tingkat pendidikan, akses ke fasilitas, dan kondisi kehidupan petani. Dan yang kedua itu dampak lingkungan, seperti data tentang degradasi lahan, penggunaan air, emisi gas rumah kaca dari aktivitas pertanian, dan ada akses pasar. Data tentang infrastruktur jalan, transportasi, dan fasilitas pasar di daerah pertanian. Dan selanjutnya ada aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam tools digital untuk advokasi seperti Google Trends dan X, Twitter, analisis untuk isu viral agribisnis, dan Canva, CapCut,
untuk konten kampanye. Dan yang terakhir itu petisi online seperti Change.org, Avast, dan yang lain-lain. Dan selanjutnya masuk ke pertemuan 14, di mana judulnya itu komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Teknik komunikasi persuasif dalam advokasi ini adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan orang lain melalui argumen rasional dan daya tarik emosional dalam advokasi agribisnis. Teknik ini krusial untuk meyakinkan pembuat kebijakan media publik dan pembuatkan stakeholder lain. Prinsip-prinsip persuasi ini terbagi menjadi 4. 1. Reciprocity atau timbal balik. Ini masuk materi prinsip-prinsip persuasi. Prinsip-prinsip persuasi ini masuk seperti reciprocity atau biasa dibilang timbal balik. Orang cenderung membalas budi dalam advokasi. Ini bisa berarti memberikan informasi berharga atau pembantuan teknis kepada pembuat kebijakan dengan harapan mereka akan lebih terbuka terhadap usulan Anda. Dan ada komitmen and konsisten. Komitmen dan konsistensi. Orang ingin konsisten dengan apa yang telah mereka katakan atau lakukan sebelumnya. Dan juga ada social proof atau bukti sosial. Orang akan mengikuti tindakan orang lain, terutama jika mereka tidak yakin. Tunjukkan bahwa banyak petani atau organisasi lain yang mendukung isu, sorot keberhasilan praktik pertanian tertentu atau dampak positif suatu kebijakan di tempat lain. Dan selanjutnya, authority, seperti otoritas. Orang cenderung mengikuti saran dari figur otoritas. Gunakan data dari lembaga penelitian terkemuka, kutip pendapatan ahli pertanian, atau libatkan tokoh masyarakat yang dihormati dalam kampanye advokasi. Selanjutnya ada penyusunan pesan yang efektif, seperti relevansi, di mana pesan harus relevan dengan kepentingan dan nilai-nilai audiens target. Bagi pembuat kebijakan, fokus pada dampak ekonomi atau stabilitas sosial. Dan yang kedua, jelas dan ringkas. Hindari jargon teknis. Sampaikan pesan utama dengan kalimat yang mudah dipahami dan diingat. Yang ketiga, berbasis solusi. Jangan hanya menyajikan masalah, tetapi juga tawarkan solusi konkret dan realistis. Misalnya, bukan hanya harga pupuk mahal, tapi pemerintah perlu mengimplementasikan skema subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran dan transparan. Dan yang keempat, menarik emosi dan logika. Pesan yang kuat menggabungkan daya tarik emosional, misalnya cerita tentang perjuangan petani dengan argumen rasional yang didukung data. Dan yang terakhir itu konsisten. Pastikan pesan yang disampaikan konsisten di semua saluran komunitas dan oleh semua juru bicara. Dan selanjutnya pemilihan saluran komunikasi, seperti audiens target dan sifat pesan. Dan mengapa storytelling berbasis data efektif? Dikarenakan humanisasi isu data bisa saja terasa dingin dan abstrak, di mana cerita memberikan wajah manusia pada statistik, menunjukkan dampak nyata dari masalah atau solusi pada individu atau komunitas. Meningkatkan daya ingat, seperti otak manusia lebih mudah mengingat narasi daripada sekumpulan fakta dan angka. Dan membangun empati. Cerita dapat membagikan emosi dan empati, mendorong audiens untuk peduli dan bertindak. Dan selanjutnya, tokoh atau karakter dan konflik masalah. Dan selanjutnya itu ada elemen storytelling berbasis data dalam agribisnis, di mana mencakup seperti tokoh atau karakter, konflik atau masalah, aksi atau perjuangan, resolusi atau harapan, dan data yang terintegrasi, dan call to action. Contoh penerapan dalam agribisnis ini seperti video dokumenter pendek mengisahkan perjuangan seorang petani kopi di pedalaman yang kesulitan menjual produknya karena infrastruktur yang buruk dan juga diselingi. Setelah petani ini membentuk komunitas, dan juga mengapa pemberdayaan petani ini sangat penting, dikarenakan ada 3 poin penting, di mana suara yang lebih autentik seperti
pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan pertanian, sehingga suara mereka lah yang memiliki legitimasi yang kuat dan juga dukungan yang sangat luas. Dukungan yang sangat luas ini, para petani dapat menghasilkan dukungan yang signifikan untuk kampanye advokasi, dan juga ada akuntabilitas pembuatan kebijakan. Tekanan dari konstituen di tingkat lokal dapat mendorong pembuatan kebijakan untuk lebih responsif. Dan selanjutnya itu ada media relation. Media relation ini mengembangkan pesan yang jelas dan menarik, dan juga membangun daftar kontak media, dan menulis saran pers yang efektif, dan mengadakan konversi pers, dan menawarkan wawancara dan opini, dan juga memonitor liputan media, dan juga membangun hubungan jangka panjang dengan jurnalis. Mengapa media ini penting dalam advokasi? Karena satu, meningkatkan kesadaran publik, seperti media memiliki jangkauan yang sangat luas dan dapat membantu menyampaikan isu kepada halayak yang lebih besar. Dan yang kedua itu membentuk opini publik, di mana pemberitaan media dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang suatu isu, dan juga menekankan pembuat kebijakan, seperti penyampaian liputan media yang negatif dapat memberikan tekanan pada pembuat kebijakan untuk bertindak, dan juga membangun kredibilitas, di mana liputan media yang positif dapat meningkatkan kredibilitas organisasi dan advokasi. Selanjutnya itu ada studi kasus kampanye Save Sawah dan Petani Berdaulat. Kampanye ini memungkinkan besar tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lahan sawah bagi ketahanan pangan, ekosistem, dan mata pencaharian petani. Strategi yang mungkin digunakan seperti media sosial, petisi online, keterlibatan tokoh masyarakat dan selebriti, liputan media, dan aksi lokal. Dan selanjutnya ini dan juga kampanye ini kemungkinan besar berfokus pada isu kedaulatan pangan dan pemberdayaan petani. Strategi yang mungkin digunakan itu narasi pemberdayaan, seperti menyebarkan cerita sukses petani dan pentingnya dukungan terhadap petani lokal. Dan juga ada edukasi publik, seperti meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu seperti impor pangan, harga yang tidak adil, dan hak-hak petani. Dan selanjutnya ada advokasi kebijakan, di mana advokasi kebijakan ini seperti mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang lebih pro petani, seperti perlindungan harga, akses pasar, dan dukungan teknologi. Dan yang terakhir itu ada kolaborasi dengan organisasi petani, seperti bekerja sama dengan organisasi petani di berbagai tingkatan untuk memperkuat kegerakan. Dan analisis studi kasus ini tujuannya. Dan selanjutnya di pertemuan 12 membahas tentang materi pemetaan stakeholder dan aliansi advokasi dalam agribisnis. Identifikasi stakeholder ini adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh suatu kegiatan, keputusan, atau kebijakan dalam sektor agribisnis. Identifikasi stakeholder strategis melibatkan pengenalan pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu yang diadvokasikan. Identifikasi stakeholder ini meliputi pemerintah, di mana ada Kementerian Pertanian, di mana Kementerian Pertanian ini bertanggung jawab atas kebijakan dan regulasi terkait produksi pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani. Dan juga ada Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan terlibat dalam kebijakan perdagangan produk pertanian, ekspor impor, dan stabilisasi harga. Dan juga yang ketiga itu ada pemerintahan keuangan. Pemerintah keuangan ini mengelola anggaran dan kebijakan fiskal yang mempengaruhi sektor agribisnis, misalnya seperti subsidi dan pajak. Dan yang keempat, pemerintah lingkungan hidup dan kehutanan. Dia juga terkait dengan isu keberlanjutan penggunaan lahan dan dampak lingkungan dari praktik pertanian. Dan yang terakhir itu ada Menteri
Koperasi dan UKM, mana Menteri Koperasi dan UKM ini mendukung pengembangan UMKM di sektor agribisnisnya. Dan juga pemerintahan ini masuk ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BPENAS, merumuskan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah yang mencakup sektor agribisnis. Dan juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten memiliki kewenangan dalam implementasi kebijakan pertanian di tingkat lokal dan pengelolaan sumber daya daerah. Selanjutnya itu ada asosiasi dan organisasi petani pengusaha agribisnis, di mana asosiasi ini ada asosiasi komoditas, misalnya Asosiasi Petani Padi di Indonesia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, mewakili kepentingan produsen komoditas tertentu. Dan juga ada organisasi petani, misalnya seperti Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, dan menyuarakan aspirasi petani secara umum. Dan juga Koperasi Pertanian, wadah bagi petani untuk berkolaborasi dalam produksi, pemasaran, dan pengadaan. Dan juga ada Asosiasi Industri Pengolahan Hasil Pertanian, mewakili kepentingan perusahaan yang mengolah produk pertanian. Dan juga di identifikasi stakeholder ini masuk media masanya seperti media cetak, koran, atau majalah, di mana mereka memiliki peran seperti membentuk opini publik dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Dan juga ada media elektronik, mereka memiliki peran seperti jangkauan yang luas dan dapat mempengaruhi persepsi publik secara signifikan. Dan juga ada media daring, mereka ini memiliki kecepatan penyebaran informasi yang tinggi dan dapat menjangkau audiens yang spesifik. Dan selanjutnya itu ada organisasi non pemerintah seperti lingkungan. Lingkungan ini fokus pada isu keberlanjutan, konservasi sumber daya alam, dan dampak lingkungan pertanian. Dan ada juga kesejahteraan petani. Ini berupaya meningkatkan kesejahteraan petani seperti hak-hak mereka dan akses terhadap sumber daya. Dan selanjutnya ada konsumen. Konsumen ini memperjuangkan hak-hak konsumen terkait kualitas dan keamanan bagi produk pertanian. Dan selanjutnya masuk ke perusahaan besar seperti swasta dan BUMN, di mana perusahaan input pertanian seperti pupuk, pestisida, dan benih, di mana mereka memiliki pengaruh dalam penyediaan sarana produksi. Dan yang selanjutnya perusahaan pengolahan hasil pertanian skala besar, mereka memiliki peran dalam penyerapan produk hasil pertanian dan pembentukan pasar. Dan juga ada perusahaan retail dan distribusi, di mana mereka mempengaruhi akses pasar dan harga produk pertanian di tingkat konsumen. Dan juga yang terakhir itu ada BUMN pangan. Mereka memiliki peran seperti strategis dalam stabilisasi harga dan pengelolaan stok pangan nasional. Dan juga strategi ini membangun koalisi advokasi seperti identifikasi tujuan bersama. Juga mereka menentukan isu atau tujuan spesifik yang menjadi fokus koalisi dan memastikan bahwa semua anggota memiliki pemahaman dan komitmen yang sama. Dan yang kedua itu ada pemetaan potensi anggota koalisi, di mana mereka juga mengidentifikasi organisasi atau individu yang memiliki kepentingan yang sejalan, sumber daya yang relevan, misalnya keahlian, jaringan, dan dana, dan pengaruh yang dapat memperkuat koalisi. Dan yang selanjutnya itu ada membangun komunikasi yang efektif. Nah, di mana komunikasi ini menciptakan saluran komunikasi yang terbuka dan rutin antar anggota koalisi untuk berbagi informasi, berkoordinasi, dan mengambil keputusan bersama-sama. Dan juga selanjutnya menentukan peran dan tanggung jawab yang jelas, seperti mendefinisikan peran dan kontribusi masing-masing anggota koalisi berdasarkan kekuatan dan sumber daya mereka. Dan yang terakhir, mengembangkan struktur dan mekanisme kerja. Dan juga mereka ini menetapkan bagaimana koalisi akan beroperasi, termasuk proses pengembalian keputusan, pengelolaan keuangan jika ada, dan evaluasi kegiatan. Dan membangun kepercayaan dan hubungan baik, di mana peran ini mendorong
kolaborasi yang positif dan saling menghormati antar anggota koalisi. Dan yang selanjutnya, memanfaatkan kekuatan dan jaringan masing-masing anggota, di mana menggabungkan sumber daya dan pengaruh dari berbagai organisasi untuk mencapai tujuan advokasi yang lebih besar. Dan selanjutnya, fleksibilitas dan adaptasi, di mana ini berperan sebagai untuk menyesuaikan strategi dan taktik koalisi sesuai dengan pengembangan situasi dan tantangan yang akan dihadapi. Dan selanjutnya ada membangun kesadaran dan dukungan publik bersama-sama, di mana di sini semua anggota mengkoordinasikan upaya komunikasi publik untuk memperkuat pesan advokasi. Nah, selanjutnya itu kebijakan lingkungan dan pengaruhnya pada bisnis, di mana di sini terbagi menjadi dua, seperti kepentingan stakeholder. Kepentingan stakeholder ini mengidentifikasi apa yang menjadi perhatian utama setiap stakeholder terkait isu yang diadvokasikan. Kepentingan ini bisa bersifat ekonomi, sosial, politik, atau lingkungan. Dan juga memahami kepentingan stakeholder membantu dalam merumuskan pesan advokasi yang relevan dan menarik bagi mereka. Dan yang kedua, pengaruh stakeholder. Pengaruh stakeholder ini mengukur kemampuan setiap stakeholder untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau opini publik. Pengaruh ini dapat berasal dari posisi formal, misalnya seperti pemerintah, dan sumber daya ekonomi, jaringan yang luas, atau legitimasi di mata masyarakat. Matriks pemetaan stakeholder. Salah satu alat yang umum digunakan adalah matriks pemetaan stakeholder, yang biasanya membagi stakeholder berdasarkan dua dimensi, di mana dimensi satu ini interest atau stake, seberapa besar kepentingan stakeholder terhadap isu tersebut, tinggi atau rendahnya. Dan juga itu yang kedua ada pengaruh, influence atau power, seberapa besar kekuatan atau kemampuan stakeholder untuk mempengaruhi hasil, tinggi atau rendahnya. Dan berdasarkan matriks ini, stakeholder dapat dikategorikan menjadi high power, high interest, atau yang bisa dibilang pemain kunci. Dan stakeholder perlu dikelola dengan hati-hati dan dilibatkan secara aktif dalam proses advokasi, upaya untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. Dan high power ini ada low interest atau pengambil keputusan potensial. Stakeholder ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi, namun mungkin ini tidak terlalu tertarik pada isu tersebut. Diupayakan untuk membuat mereka tertarik atau menunjukkan relevansi isu dengan kepentingan mereka yang lebih luas. Berdasarkan matriks high intense, pendukung potensial, stakeholder ini sangat tertarik dengan isu tersebut, namun memiliki pengaruh yang terbatas secara langsung. Libatkan mereka dalam aksi-aksi advokasi, berikan informasi, dan berdayakan mereka untuk menyuarakan dukungan. Nah, selanjutnya masuk dalam pertemuan 13, di mana pertemuan 13 ini advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Mengapa penting data dalam advokasi agribisnis? Dikarenakan data adalah tulang punggung advokasi berbasis bukti atau evidence-based advocacy dalam agribisnis. Data memberikan legitimasi pada klaim dan membantu mengidentifikasi akar masalah serta potensi solusi. Di dalam advokasi berbasis data ini terbagi menjadi 4, di mana yang pertama itu ada statistik harga. Harga produsen atau petani. Data fluktuasi harga di tingkat petani dapat menunjukkan ketidakstabilan pendapatan, masalah rantai pasok, atau tekanan dari produk impor. Ini menjadi bukti kuat untuk advokasi kebijakan stabilisasi harga atau subsidi. Yang kedua, harga konsumen. Perbandingan harga di tingkat konsumen dengan harga petani dapat mengungkap efisiensi rantai pasok atau praktik kartel. Yang ketiga, perbandingan harga regional atau global. Data ini dapat digunakan untuk menunjukkan disparitas harga antar daerah atau ketidakmampuan produk lokal bersaing dengan produk impor. Dan yang materi selanjutnya itu ada data produksi, di mana ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu volume produksi. Volume produksi ini menunjukkan kapasitas produksi suatu komoditas, penurunan produksi
dapat mengidentifikasikan masalah lahan, iklim, atau insentif bagi petani. Dan kedua, produktivitas lahan. Data ini esensial untuk advokasi peningkatan teknologi, irigasi, atau penggunaan benih unggul. Dan yang ketiga, varietas unggul. Data adopsi varietas unggul atau sebaran benih bersertifikat. Dan yang materi ketiga itu ada data supply demand. 1. Kesenjangan pasokan. Data yang menunjukkan kekurangan pasokan domestik dapat membenarkan impor jika memang diperlukan, atau sebaliknya menyoroti urgensi peningkatan produksi lokal. Yang kedua, surplus produksi. Data surplus dapat menjadi dasar advokasi untuk pengembangan pasar baru dan juga pengolahan pasca panen atau kebijakan penyangga harga. Dan yang ketiga, pola konsumsi. Data ini penting untuk memprediksi permintaan dan pengarahan produksi. Dan ada data pendukung lainnya. Di sini sosial ekonomi petani, data pendapatan, tingkat pendidikan, akses ke fasilitas, dan kondisi kehidupan petani. Dan yang kedua itu dampak lingkungan, seperti data tentang degradasi lahan, penggunaan air, emisi gas rumah kaca dari aktivitas pertanian, dan ada akses pasar. Data tentang infrastruktur jalan, transportasi, dan fasilitas pasar di daerah pertanian. Dan selanjutnya ada aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam tools digital untuk advokasi seperti Google Trends dan X, Twitter, analisis untuk isu viral agribisnis, dan Canva, CapCut untuk konten kampanye. Dan yang terakhir itu petisi online seperti Change.org, Avast, dan yang lain-lain. Dan selanjutnya masuk ke pertemuan 14, di mana judulnya itu komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Teknik komunikasi persuasif dalam advokasi ini adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, keyakinan, atau tindakan orang lain melalui argumen rasional dan daya tarik emosional dalam advokasi agribisnis. Teknik ini krusial untuk meyakinkan pembuat kebijakan media publik dan membuatkan stakeholder lain. Prinsip-prinsip persuasi ini terbagi menjadi 4. 1. Reciprocity atau timbal balik. Ini masuk materi prinsip-prinsip persuasi. Prinsip-prinsip persuasi ini masuk seperti reciprocity atau biasa dibilang timbal balik. Orang cenderung membalas budi dalam advokasi. Ini bisa berarti memberikan informasi berharga atau pembantuan teknis kepada pembuat kebijakan dengan harapan mereka akan lebih terbuka terhadap usulan Anda. Dan ada komitmen and konsisten. Komitmen dan konsistensi. Orang ingin konsisten dengan apa yang telah mereka katakan atau lakukan sebelumnya. Dan juga ada social proof atau bukti sosial. Orang akan mengikuti tindakan orang lain, terutama jika mereka tidak yakin. Tunjukkan bahwa banyak petani atau organisasi lain yang mendukung isu, sorot keberhasilan praktik pertanian tertentu atau dampak positif suatu kebijakan di tempat lain. Dan selanjutnya, authority, seperti otoritas. Orang cenderung mengikuti saran dari figur otoritas. Gunakan data dari lembaga penelitian terkemuka, kutip pendapatan ahli pertanian, atau libatkan tokoh masyarakat yang dihormati dalam kampanye advokasi. Selanjutnya ada penyusunan pesan yang efektif, seperti relevansi, di mana pesan harus relevan dengan kepentingan dan nilai-nilai audiens target. Bagi pembuat kebijakan, fokus pada dampak ekonomi atau stabilitas sosial. Dan yang kedua, jelas dan ringkas. Hindari jargon teknis. Sampaikan pesan utama dengan kalimat yang mudah dipahami dan diingat. Yang ketiga, berbasis solusi. Jangan hanya menyajikan masalah, tetapi juga tawarkan solusi konkret dan realistis. Misalnya, bukan hanya harga pupuk mahal, tapi pemerintah perlu mengimplementasikan skema subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran dan transparan. Dan yang keempat, menarik emosi dan logika. Pesan yang kuat menggabungkan daya tarik emosional, misalnya cerita tentang perjuangan petani, dengan argumen rasional yang didukung data. Dan yang terakhir itu konsisten. Pastikan pesan yang disampaikan konsisten di semua saluran komunitas dan oleh semua juru bicara. Dan
Selanjutnya pemilihan saluran komunikasi seperti audiens target dan sifat pesan. Dan mengapa storytelling berbasis data efektif? Dikarenakan humanisasi isu data bisa saja terasa dingin dan abstrak, di mana cerita memberikan wajah manusia pada statistik, menunjukkan dampak nyata dari masalah atau solusi pada individu atau komunitas. Meningkatkan daya ingat, seperti otak manusia lebih mudah mengingat narasi daripada sekumpulan fakta dan angka, dan membangun empati. Cerita dapat membagikan emosi dan empati, mendorong audiens untuk peduli dan bertindak. Dan selanjutnya, tokoh atau karakter dan konflik masalah. Dan selanjutnya itu ada elemen storytelling berbasis data dalam agribisnis, di mana mencakup seperti tokoh atau karakter, konflik atau masalah, aksi atau perjuangan, resolusi atau harapan, dan data yang terintegrasi, dan call to action. Contoh penerapan dalam agribisnis ini seperti video dokumenter pendek mengisahkan perjuangan seorang petani kopi di pedalaman yang kesulitan menjual produknya karena infrastruktur yang buruk, dan juga diselingi data tentang minimnya akses jalan di daerah 3T. Dan yang kedua itu testimoni petani, kutipan langsung dari petani yang menggambarkan dampak positif atau negatif suatu kebijakan, diperkuat dengan statistik relevan. Baik, sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.